teman-teman, selamat datang di pembelajaran manajemen perkantoran digital. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik loh. Jadi kita akan membahas bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering kita kenal TIK itu dimanfaatkan dalam pekerjaan administrasi modern. Nah, selain itu kita juga akan praktik langsung loh menggunakan mail merge untuk melihat bagaimana sih otomatisasi kantor bekerja. Nah, teman-teman sekalian, ada yang sudah tahu belum nih apa saja manfaat TIK bagi manajemen perkantoran? Tidak tahu. Kalau belum, maka tonton terus penjelasan dari saya mengenai manfaat TIK dalam manajemen perkantoran ya. Sebelum itu, yuk kita pelajari dulu bagaimana sih konsep TIK dalam manajemen perkantoran digital. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi itu adalah seluruh perangkat aplikasi dan sistem yang membantu kita dalam mengolah, menyimpan, mengirim, dan menerima informasi. Nah, dalam dunia perkantoran, TIK ini jadi fondasi penting karena hampir semua aktivitas administratif sekarang itu bergantung pada yang namanya teknologi. Nah, sebelumnya, kantor itu kan lebih banyak ya menggunakan sistem manual kalau zaman dulu, seperti dokumen yang disimpan dalam lemari arsip, lalu surat dikirim lewat pos, dan pencatatan itu dilakukan di buku besar. Nah, proses ini membutuhkan waktu yang lama, lalu beresiko hilang, dan sulit dicari kalau dibutuhkan di waktu yang cepat. Nah, sekarang kantor bergerak ke arah yang lebih digital. Digitalisasi inilah membuat seluruh proses administrasi jadi jauh lebih efisien. Misalnya, arsip bisa disimpan di cloud, surat bisa dikirim lewat email, data bisa diolah otomatis, dan dokumen bisa dibuat, diedit, dan dibagikan secara real time. Nah, dari sisi manajemen perkantoran, TIK ini sangat membantu mempercepat yang namanya proses kerja, lalu meningkatkan akurasi, meminimalkan kesalahan, dan mengurangi beban kerja berulang. Nah, dampak paling terasa di sini adalah semua orang bisa bekerja lebih terstruktur dan terkoordinasi. Nah, kalau tadi sudah kita pahami mengenai konsep TIK dalam manajemen perkantoran, selanjutnya kita cari tahu apa saja sih aplikasi TIK dalam manajemen perkantoran. Nah, kalau kita tadi bicara tentang TIK, salah satu hal yang paling terlihat adalah pada aplikasinya. Nah, aplikasi inilah yang menjadi alat utama staf administrasi dalam bekerja. Nah, Microsoft 365 misalnya, punya fitur lengkap untuk membuat dokumen, mengolah data, membuat laporan, dan mengirim email profesional. Lalu ada juga Google Workspace yang menjadi favorit banyak kantor karena aksesnya ini mudah dan juga sangat mendukung kolaborasi. Seperti pegawai bisa mengetik dokumen bersama-sama tanpa harus bertemu langsung. Nah, untuk rapat, kantor menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan untuk komunikasi cepat, biasanya memakai WhatsApp Business atau Slack. Sementara untuk manajemen proyek, aplikasi seperti Trello dan juga Notion membantu membagi tugas, memantau progres, dan memastikan pekerjaan tetap teratur. Aplikasi-aplikasi ini bukan hanya mempermudah, tetapi benar-benar mengubah cara kantor bekerja sehingga lebih terintegrasi dan transparan. Nah, sekarang kita lihat pengaruhnya. TIK sangat meningkatkan efisiensi karena pekerjaan yang dulu itu kan memakan waktu berjam-jam ya. Sekarang bisa selesai dalam beberapa menit. Contohnya pengarsipan manual yang dulu membutuhkan ruang fisik besar, sekarang bisa dipadatkan dalam folder digital. Dari sisi efektivitas, TIK ini mengurangi human error karena banyak proses sudah distandarisasi. Nah, sistem otomatis itu membantu memastikan format dokumen menjadi konsisten, data terisi dengan benar, dan proses perhitungan juga tidak salah. Nah, komunikasi juga jadi jauh lebih cepat, rapat jarak jauh, koordinasi lewat grup kerja,
dan berbagi file secara instan membuat pekerjaan jadi lebih fleksibel. Namun, TK juga membawa tantangan. Kantor perlu memastikan keamanan data karena dokumen digital itu mudah dicuri atau bocor kalau tidak dilindungi dengan baik. Selain itu, pegawai harus terus belajar karena aplikasi dan teknologi itu terus berkembang. Jadi adaptasi menjadi tuntutan penting nih bagi staf administrasi modern. Nah, teman-teman, kalau tadi sudah kita bahas mengenai konsep, aplikasi, dan manfaat-manfaat lain mengenai TIK untuk manajemen perkantoran, kita akan berlanjut ke praktiknya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke praktik, kita bahas dulu yuk tentang otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah proses kerja administratif yang dijalankan secara otomatis dengan bantuan aplikasi atau sistem digital. Tujuannya adalah mengurangi pekerjaan repetitif, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan akurasi data. Nah, contoh otomatisasi kantor di dunia nyata itu ada banyak ya, seperti penggunaan absensi digital, pembuatan laporan otomatis, template surat yang bisa dipakai berkali-kali, sistem persuratan elektronik, pengikat rapat otomatis dari kalender digital, dan yang paling sering dipakai adalah mail merge. Otomatisasi membuat tenaga administrasi bekerja jadi lebih ringan. Mereka tidak perlu mengetik surat satu persatu, tidak perlu input data berulang kali, dan tidak perlu menghitung manual. Sistem membantu menjalankan bagian-bagian yang sifatnya rutin, sehingga manusia hanya bisa fokus ke hal yang membutuhkan analisis atau keputusan. Nah, salah satu otomatisasi yang paling sederhana dan yang paling sering dipakai itu adalah mail merge. Karena itu, hari ini kita akan langsung praktik melihat bagaimana sih satu fitur ini bisa mempercepat pekerjaan yang dulunya sangat memakan waktu. Oke teman-teman, kita masuk ke praktiknya. Mohon untuk persiapkan laptopnya ya. Sekarang kita buka dulu aplikasi Excel. Yang pertama, kita siapkan dulu nih data penerima surat di Excel-nya. Nah, di Excel ini saya membuat tabel yang terdiri dari nama, nik, jabatan, instansi, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat. Nah, data ini nantinya akan kita hubungkan dengan Word.
Nah, setelah selesai, simpan filenya dengan nama data penerima surat. Pastikan format Excel-nya workbook ya. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Word dan buat satu dokumen surat. Karena di sini saya membuat contoh berupa surat keterangan kerja, jadi tulis topik suratnya seperti yang saya contohkan ya. Lalu beri ruang kosong untuk bagian nama, nik, jabatan, dan tanggal masuknya, yang nanti akan kita isi otomatis. Nah, sekarang kita akan menggunakan fitur Mail Merge. Sekarang kita masuk ke tab My Links, klik Start Mail Merge, lalu pilih Letters. Kemudian, klik Select Recipients, dan klik Use an Existing List. Lalu, pilih file Excel yang tadi kita buat, yaitu data penerima surat. Nah, sekarang kita masukkan datanya. Klik Insert Merge Field, kemudian pilih nama, nik, jabatan, dan tanggal masuknya. Tempatkan sesuai kebutuhan di dalam surat ya.
Nah, setelah semua fieldnya masuk, klik Preview Results. Di sini kita akan bisa melihat apakah datanya sudah tampil dengan benar. Jika sudah sesuai, kalian bisa klik Finish and Merge, lalu edit individual documents atau langsung print documents bila ingin mencetak. Nah, kalau selesai, kita buat surat keterangan kerja dengan menggunakan fitur Mail Merge. Nah, dengan Mail Merge, kita bisa membuat puluhan sampai ratusan surat hanya dalam beberapa menit. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana TIK mengotomatisasi pekerjaan administrasi kantor. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat form faktur penjualannya, kita harus membuat data terlebih dahulu, yaitu data customer dan daftar barang yang akan kita jual. Nah, di sini sudah ada data customer yang sudah saya buat, terdiri dari nama perusahaan, alamat, kota, provinsi, kode pos, lalu juga telepon, dan ada TOP. TOP itu adalah term of payment, dan juga ada diskon. Nah, kenapa di sini saya pakai diskon? Karena biasanya kan kalau kita membuat usaha itu ada ya pelanggan yang sering berlangganan. Nah, kita sebagai pemilik usaha itu memberikan diskon terhadap pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada daftar barang. Daftar barang ini adalah nama-nama barang yang akan kita jual kepada para customer-nya. Ada deskripsi barangnya itu apa aja, karena di sini saya perusahaan pet shop. Jadi barang ini kebutuhan Anabu ya. Lalu kita berlanjut ke invoice penjualannya. Nah, di sini sebelum masuk ke otomatisasinya, kita buat dulu ya format penulisan faktur penjualan. Ini ada nama perusahaan kita, Photopia Pet Shop and Care. Ada slogan perusahaan, lalu ada alamat dari perusahaan kita. Kemudian di sini ada tulisan tagihan kepada yang nantinya akan merujuk ke customer yang membeli barang-barang kita, yang akan kita kirimkan tagihan penjualan barang kita. Lalu di sini kita merge and center kolom D, E, dan F. Dan di sini kita ketik invoice dengan ukuran 28. Semua fontnya ini Arial ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kolom tanggal invoice, TOP-nya, tanggal jatuh tempo itu kapan, dan diskon tokonya. Klik 2, jangan lupa di bold ya. Nah, selanjutnya di sini ada kolom untuk nama customer dan juga alamat customer-nya ya. Kita merge and center kolom A dan B, lalu saya tarik ke bawah 5 baris ya, yang akan diisi nama customer, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, di sini akan saya buat tabel untuk nama-nama barang yang akan kita jual ke customer-nya. Ini ada nomor, deskripsi, satuannya berapa, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, dan subtotalnya. Nah, di sini kita bold dan kita block ya. Ini terserah teman-teman ingin berapa baris ya, disesuaikan saja. Kita matikan filternya. Lalu untuk template-nya ini terserah teman-teman mau yang mana. Di sini saya border ya, biar lebih menonjol tabelnya. Nah, kalau sudah, kita berlanjut ke otomatisasinya nih. Nah, di sini kolom untuk nama customer, kita ke data, lalu data validation, dan kita pilih yang list. Nah, ini kita data validation-nya kita beralih ke data customer-nya ya. Kita blok kolom A. Oke teman-teman, blok kolom A aja semuanya karena agar nanti kalau customer-nya bertambah, dia listnya akan otomatis
ketambah juga. Lalu di sini bisa kita lihat ya, sudah muncul list nama-nama customer-nya, nanti bisa kita pilih. Nah, untuk kolom selanjutnya, alamat dari customer-nya itu kita pakai rumus VLOOKUP, dan kita kasih tanda kurung, klik kolom nama customer-nya, titik koma, lalu beralih ke data customer-nya. Ini kita blok keseluruhan tabelnya sampai tabel telepon, lalu kita kasih titik koma, dan untuk nama perusahaan itu kan di kolom kedua ya, jadi kita ketik 2, lalu titik koma dan false, lalu tutup kurung. Nah, untuk kolom berikutnya itu kita dengan rumus yang sama kita copy, lalu kita tempel lagi dan kita ganti di bagian angka 2 nya ini ke angka 3, karena tabel berikutnya itu adalah tabel ketiga. Kolom berikutnya pun juga sama, kita ubah ke tabel keempat. Tabel berikutnya juga kita ubah ke angka 5, yaitu tabel telepon. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kalau kita ubah nama customer-nya, maka yang lain ini akan otomatis terubah ya. Nah, selanjutnya untuk tanggal invoice itu diketik secara manual, kita mau mengirim faktur penjualan ini kapan. Lalu untuk POP-nya kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Ini kita ketik nama customer-nya. Lalu ini kita blok keseluruhan tabelnya sampai tabel diskon. Untuk indeks namanya ini 6 karena TOP itu kolom ke-6. Nah, di sini sudah otomatis terganti ya. Nah, untuk tanggal jatuh tempo itu kita membutuhkan tanggal invoice. Ini kita misalkan saja tanggal 28 November 2025. Lalu untuk rumus tanggal jatuh tempo itu tanggal invoice ditambah dengan TOP-nya. Kita enter saja, nah sudah muncul tanggal jatuh tempo dari customer tersebut. Lalu untuk diskon toko sama menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu ini kita klik kolom customer-nya. Untuk tabel array-nya ini kita blok dari nama sampai tabel diskonnya. Kalau tabel diskon itu yang ke-7, jadi kita ketik 7 lalu 0. Dan di sini bisa teman-teman lihat kalau nama customer-nya kita ganti, maka semuanya akan terubah ya sesuai nama customer-nya, sesuai data yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya untuk tabel, yang mana tabel ini akan kita isi dengan nama-nama barang yang akan kita jual ke customer-nya. Nah, untuk kolom deskripsi, di sini kita menggunakan data validation lagi, kita ubah ke list, lalu search ini dari data daftar barangnya, kita blok. Nah, ini kolom E-nya ini kita pencet ya semua kolom E, karena nanti kalau misalnya daftar barangnya akan kita tambah, maka nanti listnya juga akan ikut. Di sini sudah muncul nama-nama list dari barang-barang kita. Ini kita terapkan ke semua kolom deskripsinya. Nah, untuk satuan kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi. Ini kita klik di kolom deskripsi. Kalau untuk tabel array-nya itu kita menggunakan data daftar barang. Kita blok keseluruhan tabelnya. Lalu karena satuan ini di tabel ketiga, jadi kita ketik 3. Nilainya 0 untuk false. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat maksud dari NA ini karena kolom deskripsi ini masih kosong. Jadi kalau misalnya mau NA-nya ini hilang, itu bisa kita tambahkan rumus
if error di depan VLOOKUP-nya. Lalu di akhir ini kita kasih koma, tanda petik, lalu tutup kurung. Nah, nanti akan otomatis hilang ya teman-teman, mengikuti sesuai kolom deskripsinya. Kalau deskripsinya kosong, maka dia akan ikut kosong. Untuk jumlah kita secara manual. Lalu untuk harga satuan juga sama menggunakan rumus VLOOKUP. Kita klik kolom deskripsi, lalu juga untuk tabel array-nya kita mengacu pada data daftar barang. Kita blok sampai tabel satuan. Karena tabel harga satuan ini di kolom kedua, maka kita ketik 2. Ini juga sama ya teman-teman, NA ini maksudnya dia masih error karena kolom deskripsi ini kosong. Jadi kita tambahkan rumus if error di depan. Kita ketik koma, petik 2, lalu juga tutup kurung. Nah, ini kita ubah ke accounting biar tulisan angkanya lebih rapi. Nah, untuk subtotal itu rumusnya harga satuan dikali dengan jumlah. Nah, maka akan otomatis terisi. Nah, ini teman-teman, karena tabelnya saya ubah lebih berwarna biar lebih rapi, dan juga datanya sudah saya tambah menjadi 20. Disesuaikan saja ya teman-teman. Nah, di sini di bawah tabel kita ketik terbilang, lalu juga ada jumlah, diskon, DPP, PPN 10%, dan juga totalnya. Untuk jumlah, rumusnya ini adalah sama dengan ini menggunakan rumus sum. Sama kita blok subtotalnya, kita enter, dan ini adalah jumlah keseluruhan subtotalnya. Nah, untuk rumus diskon menggunakan jumlah dikali dengan diskon, lalu kita enter. Dan untuk DPP itu rumusnya adalah jumlah dikurang dengan diskon, kita enter. Lalu untuk PPN 10% rumusnya adalah DPP itu dikali dengan 10%, di enter. Dan untuk rumus total itu DPP ditambah dengan PPN-nya. Nah, ini adalah total yang harus dibayarkan oleh customer-nya ya. Nah, untuk terbilang ini kita bisa gunakan rumus proper, lalu dalam kurung terbilang, lalu di sini kita klik total dan tutup kurung, dan akan muncul otomatis tulisan untuk totalnya. Nah, selanjutnya untuk di bawahnya ini kita kasih keterangan terima kasih atas kerjasamanya, dan untuk faktur penjualan selesai kita buat. Jangan lupa untuk disimpan filenya. Jadi dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan nih bahwa TIK adalah fondasi penting dalam manajemen perkantoran digital. Aplikasi TIK membantu kantor bekerja jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Otomatisasi seperti merge tadi membuat tugas administrasi yang repetitif menjadi jauh lebih mudah. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.